Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 2 ya. Bisa diingatkan kembali, kita mau belajar mengenai ungkapan dan Pancasila, kemudian ada nilai tempat bilangan. Baik, perhatikan buku ini ya. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Coba perhatikan sampul buku Mutiara. Di sana terdapat lambang Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisai pada burung Garuda. Itu kalian tahu perisai kan? Perisai itu yang ada di dada atau di tengah-tengah burung Garuda. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di situ ada gambar perisai dari Pancasila. Apa sih makna dari perisai Pancasila itu? Oke, sebelum itu kalian tahu nggak arti kata Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada burung Garuda? Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, kemudian sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau aturan. Baik, disebut pada perisai itu terdapat 5 aturan atau dasar dari Pancasila. Oke, sila yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak pastinya sudah tahu ya bunyi dari Pancasila atau kelima Pancasila ini. Dari sila pertama sampai dengan sila kelima sudah harus hafal ya dengan bunyi atau sila-sila dari Pancasila ini. Baik, kalian tahu nggak sih apa sih simbol dari masing-masing sila Pancasila? Ada yang ingat? Ada yang tahu simbol-simbol yang mana sih namanya simbol dari sila-sila Pancasila? Baik, sebentar lagi Miss akan ajak kalian untuk mengingat kembali apa sih simbol-simbol dari sila Pancasila. Oke, sila pertama simbolnya bintang. Kalian tahu? Gambarnya seperti ini ya, gambar dari atau simbol sila pertama Pancasila. Sila kedua simbolnya rantai emas. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Pohon beringin. Selanjutnya sila keempat simbolnya apa ya? Kepala banteng. Kemudian sila kelima itu simbolnya adalah padi dan kapas. Oke, diingat ya anak-anak simbol dan bunyi dari sila Pancasila. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila. Contoh penerapan itu artinya apa sih yang harus kita lakukan, perilaku apa yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Baik, perhatikan gambar berikut. Di sana ada gambar orang yang sedang beribadah.
Agama Islam dia melakukan sholat, agama Hindu dia sembahyang di pura, agama Buddha, Kristen, dan juga ada Konghucu. Kemudian ada saat kalian makan, kalian juga ingat berdoa. Itu adalah beberapa contoh penerapan sila pertama Pancasila. Baik, kita lanjut. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu yang diakui ya oleh Indonesia ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila yang dapat kalian lakukan di rumah. Ingat ya, walaupun kalian di rumah saja tidak bisa keluar untuk beribadah ke tempat suci, di rumah pun kalian harus tetap melaksanakan ibadah. Tahu ibadah kan? Ibadah itu sama dengan sembahyang, sama dengan berdoa. Ya, oke. Selanjutnya, Miss Ari lanjutkan, saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Ingat ya, saat kalian berdoa, mengucapkan syukur, itu harus dengan sungguh-sungguh karena itu kepada Tuhan. Oke, kita lanjut. Apakah kamu masih ingat dengan kata ungkapan? Oke, ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Apakah kalian masih ingat tentang ungkapan buah tangan dan buah hati minggu lalu? Apa ya arti buah tangan? Masih ingat? Iya, betul, buah tangan itu berarti oleh-oleh. Buah hati berarti anak. Oke, sekarang Miss Ari punya percakapan. Pada percakapan berikut, kalian tunjukkan ya yang mana termasuk ungkapan. Di percakapan ini adalah percakapan Udin dan Mutiara. Baik, Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." Mutiara menjawab, "Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan." "Ceritanya tentang apa, Kak?" "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal." "Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak?" "Terima kasih, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak?" "Sama-sama, Dik." Oke, di sana ada beberapa ungkapan. Apakah kalian tahu yang mana saja yang termasuk ungkapan? Coba anak-anak cermati. Dari percakapan tersebut, yang mana sih yang termasuk ungkapan? Yang mana sih kata yang memiliki arti yang lain? Coba perhatikan. Ada nggak? Sudah ketemu? Yang pertama apa? Iya, kutu buku. Selanjutnya, apa sih itu kutu buku? Ntar kita bahas ya. Selanjutnya ada kata apa? Bintang lapangan. Selanjutnya ada kata apa? Ayo. Apa ya? Coba dicari dulu. Apa? Rendah hati. Selanjutnya ada kata besar kepala. Baik, sekarang kita bahas ya satu-satu. Kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Kemudian apa ya tadi ya? Ada kata apa ya? Selain kutu buku dan bintang lapangan,
Oke, kalian ingatin dulu deh, kutu buku, orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam. Selanjutnya, rendah hati artinya tidak sombong. Kemudian besar kepala artinya sombong. Kebalikannya ya, kalau kalian rendah hati itu tidak sombong. Kalau orang yang besar kepala itu artinya orang yang sombong, bukan kepalanya yang besar. Nah, sekarang Miss Ari pakai contoh penggunaan ungkapan pada kalimat. Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Dio itu anak yang kutu buku. Apa sih kutu buku? Bukan kutu buku itu bukan kutu rambut ya. Artinya Dio itu anak yang suka membaca buku. Jadi ungkapan kutu buku itu artinya suka membaca buku. Selanjutnya, Ria dipanggil si anak yang kutu buku. Tuh. Artinya adalah Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ke kalimat dengan menggunakan ungkapan bintang lapangan. Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya adalah Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Bukan lapangannya yang ada bintangnya ya. Satu lagi contoh kalimat untuk bintang lapangan adalah Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya adalah Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya, contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Rendah hati tadi artinya apa ya? Tidak sombong. Oke, walaupun Vio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, walaupun Vio juara kelas, ia tetap tidak sombong. Nah, siapa nih yang suka rendah hati di sini? Pasti hebat. Oke, orang kaya itu rendah hati. Artinya, orang kaya itu tidak sombong. Selanjutnya kita gunakan ungkapan besar kepala. Wah, besar kepala berarti kepalanya dong yang besar. Tidak, ingat gak besar kepala itu artinya apa tadi ya? Sombong ya, orang itu besar kepala artinya orang itu sombong. Selanjutnya, Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala. Bukan kepala Vivi yang besar, tapi artinya adalah Vivi juara kelas dan anaknya sombong. Oke, selanjutnya kalian sudah banyak kan menemukan beberapa ungkapan beserta artinya. Itu beberapa tambahan contoh ungkapan beserta artinya. Tolong dicatat ya Nana. Nanti untuk susulannya Miss akan berikan catatan selanjutnya via WA. Selanjutnya kita lanjut dengan menentukan nilai tempat bilangan ratusan. Ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai balok atau menentukan sebuah bilangan. Selanjutnya kita akan menentukan nilai tempat bilangan ratusan. Yang pertama, nilai tempat bilangan ratusan. Di sini Miss mempunyai angka 134 atau dibaca 134. Baik, kita mulai dari angka 1. Angka 1 ini adalah menempati tempat ratusan. Kemudian angka 3 memiliki nilai tempat puluhan. Dan terakhir angka 4 memiliki nilai tempat satuan. Ingat ya, yang paling depan, jika 3 angka paling depan,
itu adalah ratusan, kemudian puluhan, lalu satuan. Yang paling belakang itu adalah satuan. Baik, Miss Ari kasih contoh. Di sini ada angka atau nilai 253. 3 di sini memiliki nilai tempat satuan. 5 memiliki nilai tempat puluhan. Dan 2-nya memiliki nilai tempat apa? Ratusan. Contoh lagi. Dengan bilangan 374. Oke. Angka 4. Oke, kita mulai dari depan deh. Angka 3 memiliki nilai tempat ratusan, 7-nya adalah puluhan, dan 4-nya adalah satuan. Baik, sampai 2 contoh. Apakah anak-anak sudah mengerti? Ingat ya, kalau kalian hafalnya dari belakang, itu satuan dulu, habis satuan itu adalah puluhan, kemudian baru ratusan. Selanjutnya, 174 itu dapat dijabarkan 1 ratusan ditambah 7 puluhan ditambah 4 satuan menjadi 174. Satunya ratusan, 7-nya puluhan, dan 4-nya satuan. Diingat ya. Selanjutnya Miss kasih contoh 245. 2 ratusan ditambah 4 puluhan ditambah 5 satuan, nilainya adalah 245. 432, yang mana ratusan? Ada yang tahu? Iya, 4 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 2 satuan. Baik, apabila ada pertanyaan, biasanya dalam menjawab soal ada pertanyaan seperti berikut. Miss Ari jelaskan sedikit. Misalnya, angka 6 pada bilangan 216 menempati tempat. Kalian perhatikan 216. Angka 6 yang diminta, berarti 6 itu menempati nilai tempat apa? Ratusan, puluhan, atau satuan? Apa jawabannya? Ratusan, puluhan, atau satuan? Perhatikan 6 itu paling belakang. Berarti dia menempati nilai tempat satuan. Bagaimana? Oke, Miss Ari kasih contoh satu lagi deh. Angka 3 pada bilangan 314 menempati tempat atau nilai tempatnya berapa? Perhatikan, 314. Dia ada di urutan paling depan. Berarti dia memiliki nilai tempat ratusan. Oke anak-anak, masih belum paham? Satu lagi deh. Angka 1 pada bilangan 218 menempati nilai tempat berapa? Angka 1. Satunya ada di depannya satuan dan di belakangnya ratusan. Berarti dia nilai tempatnya adalah apa? Ayo. Ada yang tahu? Ya, benar. Nilai tempatnya adalah puluhan. Oke, sekian untuk pemaparan nilai tempat. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Miss Ari mengenai menentukan nilai tempat dari suatu bilangan? Apabila anak-anak sudah memahaminya, mohon nanti saat mengerjakan tugas, kerjakan tugasnya dengan teliti dan dengan baik ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Miss Ari pada pagi hari ini. Selamat belajar, terima kasih, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.